astrologi Feng Shui, ada sesuatu naskah yang mengatur sifat dari perjodohan berdasarkan shio. Kalau shio berpasangan, maka pasangan akan menikmati kekayaan, dan sebaliknya salah jodoh akan susah rezeki. Sebenarnya semua tradisi mempunyai naskah sifat-sifat berjodohan. Apakah akan mengalami nasib beruntung dalam kehidupan keluarganya kelak, atau sebaliknya akan miskin sepanjang zaman? Naskah Feng Shui mengenai shio ada membahas hal-hal mengenai keberuntungan perjodohan. Dalam astrologi shio, setiap shio memiliki lokasi pribadi dalam satu bagan yang disebut dengan sektor, yang sebenarnya arah mata angin. Contohnya, shio tikus lokasinya pada bagian arah mata angin adalah utara, sedangkan shio kuda berada di arah selatan. Memang setiap manusia lahir sudah membawa rezekinya sendiri-sendiri, tetapi alam telah pula memberikan pengetahuan sehubungan dengan rezeki. Pada praktik Feng Shui, manusia yang hidupnya kebetulan miskin atau kaya dapat dijelaskan oleh berbagai tingkatan naskah yang sangat rumit. Namun setidaknya ada suatu kemungkinan bahwa manusia masih bisa memperbaiki keadaan ke arah yang lebih baik, walau tetap dibatasi oleh nasib langit atau restu langit yang datang dari beberapa dekat manusia dengan hakikat ilahi. Tetapi lihatlah para koruptor yang kaya, tetapi lihatlah ganjarannya. Jadi kesampingkan faktor ketidakjujuran dalam hal ini, agar tidak digeneralisasi bahwa tidak pakai Feng Shui bisa kaya juga. Tapi lihatlah ke sekeliling kita, seberapa lama mereka akan kaya. Hampir menjadi sangat langka ditemui seorang kaya dan bahagia sepanjang hidupnya. Pengetahuan Feng Shui jodoh bukan hanya menjelaskan soal rezeki, tetapi berbagai aspek dalam kehidupan, misalnya perkawinan yang langgeng, kaya, sehat, keturunan, dan lain-lain. Sifat perjodohan antar shio sangat bervariasi dan membawa berbagai kondisi yang berbeda. Namun secara garis besar ada 4 sifat hubungan yang harus dipahami oleh Anda, yaitu 1. Shio seringkali apabila 2 dari 3 shio ini bersatu dalam satu kebersamaan rumah tangga, mereka dalam kehidupan rumah tangganya kelak akan menikmati kehidupan keluarga yang sukses secara ekonomi. Sedangkan masalah kebahagiaan tergantung dari sifat unsur tahun kelahiran. Nomor 2 adalah shio penolong. Salah satu dari shio yang bersatu berperan sebagai penolong shio yang satunya. Hubungan suami istri dari keadaan shio ini bisa menciptakan keadaan keluarga yang sukses dalam ekonomi. Tetapi yang menciptakan sukses adalah satu dari mereka, bisa sang istri atau sebaliknya. Nomor 3 adalah shio seringkali sementara. Ada satu grup 3 shio membentuk serangkai sementara yang bisa mendapat sukses dalam bidang ekonomi, namun sifatnya tidak langgeng atau akan dipisahkan oleh berbagai keadaan termasuk kematian. Nomor 4 adalah shio bertolak belakang. Pasangan jodoh dari shio berhadapan langsung sangat jarang ditemui mencapai sukses dalam bidang ekonomi atau perkawinannya langgeng. Naskah Feng Shui menyarankan untuk tidak memilih
jodoh kalau sioh benar-benar berhadapan seperti ini, sebab susah rezeki. Namun amatilah lingkungan sekitar. Berapa pasangan suami istri yang rumah tangganya mencapai keadaan sempurna tanpa cacat? Akhirnya sifat dari perjodohan ini kembali kepada prioritas yang mana sebenarnya ingin dicapai. Masih ada banyak naskah yang bisa dipakai untuk membuat keseimbangan demi keseimbangan dalam sifat perjodohan. Ada beberapa hal yang mungkin menarik untuk disimak. 1. Karena kehidupan ditopang oleh ekonomi, tentunya harapan semua orang adalah mencapai keadaan ekonomi yang mapan dan kaya. Jadi, pilihan pertama adalah mencari jodoh dari sioh serangkai. Nomor 2 adalah pasangan sioh serangkai sementara jarang ditemui langgeng, bahkan terhadap pasangan dalam bisnis. Mereka cepat sekali akan bubar. Nomor 3 adalah pasangan dari sioh penolong. Salah satu dari mereka akan sukses luar biasa, sedang yang lain tidak. Kadang banyak ditemui sang suami berperan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedang sang istri sukses dalam karir. Dan ekonomi keluarga luar biasa sukses. Nomor 4 adalah pasangan dari sioh bertolak belakang. Jarang ada contoh pasangan ini bisa sukses dalam ekonomi. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah keadaan dari salah satu sioh dalam jodoh bisa diperbaiki dan mungkin untuk mencapai sukses kalau sudah kepalang menikah? Kembali kepada naskah sioh, bahwa setiap sioh memiliki daerah kekuasaan sendiri yang sebenarnya di daerah kekuasaan tersebutlah keadaan keseimbangannya. Kemudian ada 2 arah lagi yang bisa membuatnya seimbang dan bahkan lebih baik. Oleh karena alasan inilah mengapa ada pasangan sioh serangkai atau yang lainnya, sebab ada naskah lain juga yang mengatur, yaitu sifat unsur. Misalnya, sioh kuda menikah dengan sioh tikus. Ini sioh bertolak belakang dalam konsep jodoh. Penjelasan dari naskah yaitu lokasi dari sioh kuda berada di arah selatan. Dan dalam Feng Shui, arah ini adalah lokasi dari unsur api. Sedangkan sioh tikus ada di utara berunsur air. Naskah siklus 5 unsur dalam Feng Shui mengatakan unsur api dan unsur air adalah konflik. Yang dimaksud dengan konflik adalah salah satu unsur bisa menghancurkan unsur lainnya. Setidaknya contoh ini memberikan penjelasan bahwa secara fisik untuk mematikan api adalah dengan air. Jadi pasangan seperti ini susah untuk menjadi sukses dalam berbagai hal dalam kehidupan. Adakah cara untuk menetralisir keadaan ini? Jawabannya adalah ada. Kembali kepada pendalaman pemahaman mengenai lokasi rumah, yaitu dengan praktik Feng Shui bintang terbang, dan mengobati serta menyeimbangkan sektor dari sioh yang bersangkutan. Yang lemah diperkuat, sedangkan yang kuat diperlemah. Masukkan unsur tanah dalam kehidupan sioh tikus, misalnya dengan membangun pilar di sektor utara. Besarnya disesuaikan dengan lahan rumah. Sedangkan arah selatan diperkuat dengan unsur kayu, seperti misalnya penataan interior rumah pada sektor selatan memiliki furnitur berbahan kayu
warna hijau sebagai lambang unsur kayu. Sebab unsur kayu menciptakan api lebih kuat lagi. Untuk penyelesaian beberapa masalah yang mungkin Anda hadapi tentang pasangan yang bertolak belakang sehingga mengakibatkan rezeki tidak lancar. Kalau Anda sudah terlanjur menikah, silahkan lihat di konten sebelumnya yang berjudul Bintang Terbang dan lain-lain.